Halo guys, selamat datang di channel Bang Gendul. Jadi ceritanya kemarin itu ada yang minta review ini ya. Coba review ini Mang, Nusantara gitu ya. Terus tak lihat kok Androidnya 11, terus unofficial, terus kernelnya itu Diagel, kayak gitu-gitu. Jadinya aku minta ya selingnya gini sih, tak mintain gitu ya. Terus dikasih. Dan inilah dia Nusantara for everyone. Untuk bloatware-nya ini standar. Tampilannya ini berbeda dari Nusantara pada umumnya. Kayak gini ya kira-kira kurang lebihnya. Nah ini dikeluarin semua, yang biasanya jadi satu itu dikeluarin semuanya jadi kelihatan lebih banyak. Oke, seperti apa untuk reviewnya, kita cekibrot dulu guys. Yang pertama kita cek dulu kameranya ya. Untuk kamera ini overall nggak ada kendala, mulai dari video, foto, potret, square, panorama ini normal semuanya ya. Kalau untuk menunya seperti ini, kamera sound ini kalau kita disable dia masih ada bunyinya tapi nggak keras. Mungkin itu emang udah dari security patch-nya, aturannya memang harus bunyi sekarang ya. Jadi aku masih belum ketemu untuk custom ROM yang baru-baru ini muncul. Itu kamera sound itu walaupun kita disable masih tetap bunyi. Untuk watermark sama timestamp ini muncul jadi normal ya, tapi nggak ada fitur fingerprint shooter. Kalau untuk video ini untuk menunya ya standar, ada image stabilization, terus video kualitinya sudah support 60 fps dan ada 4K nya juga. Kemudian di bagian video ini antara timelapse sama slow motion keduanya normal guys, tanpa kendala. Next, di bagian Magis seperti biasa aku pakai Magis versi 23.0 dan untuk safety netnya ini keduanya tercentang guys. Kemudian di bagian Playstore kita cek dulu untuk sertifikasi device-nya. Di bagian about paling bawah kalian bisa lihat device is certified. Mungkin nanti di awal-awal itu device is not certified ya. Tapi tadi setelah aku habis update semuanya yang ada di sini, aku update. Ya nggak semuanya sih, aku pilih-pilih yang berkaitan sama Google, yang kira-kira ada pengaruhnya sama device sertifikasinya, aku update juga sekalian dan sekarang sudah tersertifikasi. Oke, untuk menunya kita ke quick setting langsung ya. Untuk di bagian ini ada beberapa fitur atau aplikasi yang double ya, terutama screen recorder itu ada dua, kemudian FPS info juga ada dua, tapi yang salah satunya itu nggak bisa dipakai. Waktu aku aktifin dia nggak muncul. Kemudian kalau kita aktifin hotspot sama wifi secara berbarengan, keduanya masih bisa aktif bareng, jadi ini aman ya tanpa kendala. Kemudian kita masuk ke bagian dalamnya, tampilannya seperti ini. Untuk ownernya kita klik, nggak ada keterangan ownernya siapa ya. Terus untuk network dan internet kita cek satu persatu. Untuk preferred network tipenya tentu aja sudah banyak pilihan. Kemudian untuk apa ya, hotspot dan tethering sudah support buat tethering VPN. Kemudian di bawahnya ada notifikasi, tampilannya kayak gini menunya. Kalian bisa lihat sendiri ya. Mungkin aku nggak perlu untuk jelasin lebih detail karena nyingkat durasi guys. Dan untuk sound kayak gini tampilannya masih standar. Paling bawah nggak ada Mi Sound Enhancer-nya. Untuk Mi Sound Enhancer ada di bagian Xiaomi Part, nanti kita buka untuk Xiaomi Part paling bawah itu ya. Kemudian ada Don't Disturb, ini dikeluarin di sini ya semuanya. Untuk menu-menu yang biasa diumpetin agak ngumpet gitu keluar di sini. Ada screen timeout, biasanya ini ada di dalam menu khusus ya, tapi ini langsung dikeluarin, langsung kelihatan di menu setting. Untuk sistem biasanya ada di bawah, biasanya di sekitar sini, bawah sini, tapi ini ada lumayan agak di atas ya, di tengah-tengah. Untuk bahasa tentu aja ini sudah ada bahasa Indonesia ya guys, karena ini kan Nusantara Project. Kemudian di bawahnya ada menu gestur, kalian bisa atur di sini. Ini sudah umum sih, bagian ini nggak usah kita jelasin ya. Untuk developer option Average 2,5 GB penggunaan rata-rata ya. Di sini aku pakai RAM 4 GB guys. Untuk running services itu ke sisa sekitar 1,2 1,1. Ini untuk RAM 3 GB agak nyesek ya. Mungkin nyeseknya itu karena banyaknya customisasi yang ada di ini tadi guys. Di bagian sini kan udah banyak yang dirubah ya. Terus kemudian untuk menu Nusantara Wings itu standar kayak biasanya. Aku yakin kalian juga sudah pada paham ya. Di bagian sini aku nggak nemuin fitur yang baru, rata-rata masih sama kayak sebelum-sebelumnya. Mungkin ada perbedaan ya di bagian tampilan ikonnya ya. Itu ikonnya bentuknya seperti itu. Kemudian next ke display. Untuk display pun ini kayaknya sama kayak biasanya guys. Ada tap to wake di sini dan ini normal tanpa kendala. Next kita langsung loncat ke wallpaper. Ini biasanya kan di dalam aplikasi ya, tapi ini ada di luar. Tapi nggak apa-apa, ada wallpaper. Terus kemudian security-nya ada pin, fingerprint, face unlock, smart lock. Untuk app locker aku nggak nemu ada di mana.
mungkin masih ngumpet ya. Kemudian untuk penggunaan baterainya aku rasa ini agak boros kalau pakai kernel bawaannya. Agak lupa kernel bawaannya apa ya, pokoknya inilah di layar kalian ini, tadi sudah sempat aku screenshot kok. Ini untuk penggunaan baterainya agak boros ya, sudah aku ganti. Kalau nggak diganti itu agak berat, agak ngadat-ngadat gitu waktu di slide-slide, kurang responsif. Jadi aku ganti kernelnya. Yang pertama aku pakai Panda, itu lumayan enak, lumayan ya stabil lah, menurutku stabil. Tapi begitu aku ganti Deagle yang OC sama Hyper Mystic yang OC itu kok lebih hangat dari sebelumnya ya. Kalau pakai Panda itu lumayan adem guys, jadi sebaiknya kalian pakai Panda aja ya, jangan pakai Deagle atau Mystic. Kemudian next kita langsung loncat ke bagian storage ya. Untuk storage-nya ini sistem kemakan 11 GB. Terus untuk Nusantara Wings, Nusantara Wings lagi. Oh agak ding. Oh ini setiap kali kita balikin dia langsung balik ke atas gini lagi ya, jadinya bikin bingung guys. Next kita ke ada VPN dikeluarin di sini juga, harusnya diumpetin di bagian atas biasanya ya, di bagian connect network dan internet ya seharusnya. Kemudian kita langsung aja lah kita ke Xiaomi Part. Untuk Xiaomi Partnya menunya kayak gini, ada mission enhancer-nya. Untuk mission enhancer misalkan nanti kalian nggak berfungsi ya, kalian bisa on off pokoknya dipancing-pancing dulu gimana caranya biar sekiranya bisa muncul. Yang jelas ini aktif, cuman kadang ngeglitch, udah gitu doang. Ada display kalibrasi di sini. Terus ada shell Linux-nya enforcing, clear speaker, ada enable touch bus, ini biar lebih gesit ya, biar lebih sat-set, udah itu doang. Terus paling bawah ada about phone, dan ini dia Nusantara Project Android 11. Ini kernelnya aku pakai Mystic, dan aku rasa di belakangnya ini baterainya agak hangat ya, sama waktu aku pakai Deagle juga gitu. Jadi sebaiknya pakai Panda aja guys, aku tadi pakai Panda lumayan adem. Ini versinya 251 ya, Renville, Nusantara 251 Renville unofficial. Shell Linux-nya tadi enforcing. Ini kalau kita klik seperti ini hasilnya. Ini yang tampilan seperti biasa ya. Kalau misalkan kalian bingung cara ngeluarin developer option, biasanya kan kita klik di bagian build number ini ya, tapi build number ini yang di bagian sini kita nggak bisa klik-klik ya. Harus kita ke more info yang bagian paling bawah ini, kita klik, lalu kita geser paling bawah ada build number. Nah ini kita tap terus, baru nanti developernya bakal muncul. Terus untuk quick setting tadi sudah ya. Untuk recent aplikasi di bagian bawah ada tombol screenshot sama clear all, jadi kalau kita geser paling ujung ya nggak ada apa-apa. Untuk menunya ada app info sama split screen, nah itu doang ya, nggak bisa kita kunci untuk aplikasinya. Waktu kita nelpon apakah ada fitur buat ngerekam obrolan saat kita nelpon ya, kita cek dulu guys. Oke, ternyata nggak ada fitur buat ngerekam obrolan saat kita nelpon guys. Terus kemudian yang terakhir soal performa, ini sejujurnya aku kurang suka karena waktu aku cek di CPU throttling pakai kernel bawaannya tadi, hasilnya biasa aja. Aku sudah sempat screenshot sih, hasilnya itu kayak gini ya, hasilnya kayak gini nih pakai kernel bawaannya, baru hampir 3 menit kira-kira seperti itu bukan OC ya, bukan overclock kernel bawaannya. Ini kernelnya, kernelnya Predator Nusantara EOL guys, ini kurang enak, sebaiknya pakai Panda aja. Dan untuk hasil Antutu benchmarknya ini pakai kernel bawaannya kurang oke juga. Kira-kira ya kalian bisa simpulkan sendiri ya, pokoknya tinggal diganti aja kernelnya menurut menurut favorit kalian masing-masing. Oke, mungkin gitu aja dulu untuk review kali ini, semoga bisa ngasih pencerahan buat kalian yang pengen download. Ditunggu aja biar nanti di fix ya kalau misalkan developernya nonton ini. Makasih sudah nonton video ini, kasih like kalau suka, dislike kalau kalian tega, bang, dan kita bakal ketemu lagi di next video. See you, bye bye.